Cleopatra. Pasti tahu dong? Dia sangat terkenal. Terkenal banget. Dia Firaun terakhir Mesir kuno, memerintah lebih dari 20 tahun, dicintai rakyatnya. Tapi ada satu hal yang banyak orang salah tentang dia. Cleopatra bukan orang Mesir asli. Dia orang Yunani loh. Kaget kan? Gimana ceritanya perempuan Yunani bisa memerintah Mesir? Nah teman-teman, itu cerita yang panjang dan menarik. Dan seperti semua cerita bagus, ini melibatkan sedikit sejarah. Tepatnya, dinasti yang dikenal sebagai Ptolemeus. Siap-siap, ai! Cleopatra bukan orang Yunani biasa. Dia keturunan Ptolemeus, sebuah keluarga yang sangat berpengaruh. Keluarga kuat ini memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Mereka menggabungkan budaya Yunani dan Mesir. Bayangkan seperti sinetron yang panjang, tapi bukannya season, mereka punya penguasa. Setiap penguasa membawa drama dan intrik baru. Ptolemeus pertama adalah jenderal di pasukan Alexander Agung. Dia adalah salah satu jenderal yang paling dipercaya. Setelah Alexander meninggal, Ptolemeus mengambil alih Mesir dan memulai dinastinya sendiri. Dia mendirikan Alexandria, kota yang menjadi pusat kebudayaan. Meskipun bukan orang Mesir, keluarga Ptolemeus mengikuti banyak budaya Mesir. Mereka mengadopsi agama dan tradisi lokal. Mereka membangun kuil untuk dewa-dewa Mesir, belajar bahasanya, dan berpenampilan seperti Firaun. Cerdik ya, ini membantu mereka mendapatkan dukungan rakyat. Tapi ingat, di balik semua emas dan hiasan kepala mewah itu, mereka tetap orang Yunani. Dan begitu juga Cleopatra, yang menjadi simbol dari dua dunia yang bersatu. Kita nggak bisa bicara tentang Ptolemeus tanpa bicara tentang orang ini, Alexander Agung. Bayangkan seorang penakluk yang super ambisius dan super sukses. Dia adalah sosok yang mengubah sejarah dengan kekuatan dan strateginya. Itulah Alexander. Dia seperti bintang rock dunia kuno, dengan pengaruh yang meluas ke seluruh dunia yang dikenal saat itu. Dan pada tahun 332 SM, dia menaklukkan Mesir. Penaklukan ini adalah salah satu dari banyak pencapaiannya yang luar biasa. Orang Mesir tentu saja tidak senang ditaklukkan. Mereka adalah bangsa yang bangga dengan sejarah dan budayanya. Alexander tidak lama di Mesir. Dia punya banyak tempat lain untuk ditaklukkan. Ambisinya tidak mengenal batas. Tapi penaklukannya membuka jalan bagi Ptolemeus untuk mengambil alih. Ptolemeus adalah salah satu jenderal kepercayaannya. Dan akhirnya, Cleopatra lahir dalam kehidupan yang penuh kekuasaan. Dia adalah keturunan dari dinasti Ptolemeus. Seperti pepatah, penaklukan seseorang adalah kesempatan bagi dinasti lain. Atau seperti itulah. Sejarah terus berputar, dan kekuasaan selalu berpindah tangan. Jadi, Cleopatra, putri Yunani, Ratu Mesir, perpaduan budaya yang menarik. Cleopatra adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, dan kisahnya penuh dengan intrik dan keajaiban. Dia dibesarkan dengan bahasa Yunani, belajar tentang dewa-dewi Yunani. Pendidikan Yunani yang diterimanya sangat mendalam, mencakup filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Tapi dia juga menjalankan perannya sebagai Firaun. Dia belajar bahasa Mesir, mengenakan pakaian tradisional Mesir, dan memahami adat istiadat serta kepercayaan rakyatnya. Dan bahkan mengaku sebagai reinkarnasi seorang dewi Mesir. Ini menunjukkan betapa cerdasnya dia dalam memadukan dua budaya besar. Hebat kan? Tahu betul cara menarik perhatian rakyatnya. Dia menggunakan simbol-simbol Mesir untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Pemerintahan Cleopatra adalah perpaduan menarik dari budaya Yunani dan Mesir. Dia berhasil menciptakan harmoni antara dua dunia yang berbeda. Dia seperti duta budaya terbaik, jauh sebelum istilah itu ada. Cleopatra adalah jembatan antara dua peradaban besar. Jadi, lain kali melihat gambar Cleopatra, ingatlah bahwa dia adalah simbol dari kekayaan budaya dan sejarah. Ingat ada lebih banyak cerita tentang dirinya. Setiap gambar dan patungnya menyimpan kisah yang mendalam. Dia bukan hanya Firaun terakhir Mesir. Dia adalah simbol dari akhir sebuah era dan awal dari yang baru. Dia adalah simbol sebuah dinasti, bukti kekuatan pertukaran budaya, dan pengingat bahwa sejarah selalu berubah. Dan pengingat bahwa sejarah, seperti Cleopatra sendiri, penuh kejutan. Setiap lapisan sejarahnya mengungkapkan sesuatu yang baru dan menakjubkan.